Anda kembali di Kabar Ramadan pemirsa, jendela informasi Ramadan Anda. Pemerintah menyesuaikan jam kerja aparatur sipil negara atau ASN selama bulan Ramadan 1446 Hijriah atau tahun 2025. Lantas, dengan penyesuaian jam kerja, akankah kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa tetap optimal? Berikut adalah wawancara dari reporter kami Nadila Saleh bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini. Warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini, pemerintah melakukan penyesuaian jam kerja bagi para ASN atau aparatur sipil negara. Bagaimana pelaksanaan dalam penyesuaian ini? Saya ajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ibu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ibu Rini Widiantini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, Ibu, nanti di bulan suci Ramadan ini kan ada penyesuaian jam kerja. Ini pelaksananya seperti apa sih Bu sebenarnya? Jadi untuk pelaksanaan jam kerja kita sudah punya aturannya, itu di dalam Perpres nomor 21 tahun 2023. Jadi itu pengaturan mengenai bagaimana para ASN itu bekerja. Di dalam Perpres itu juga salah satunya mengatur bagaimana jam kerja untuk masa bulan Ramadan. Jadi yang selama ini kalau secara bukan bulan Ramadan itu 37,5 jam, tapi selama bulan Ramadan itu sebanyak 32,5 jam gitu ya. Nah, itu juga di situ secara umum diatur jam kerja pun dimulai dari jam 8 sampai jam 3, kemudian diantaranya itu ada istirahat sekitar 60 menit. Nah, ini istirahatnya itu memang kita perpendek supaya mereka bisa pulang lebih cepat bertemu dengan keluarganya, tetapi kinerjanya tidak terganggu. Jadi jam-jam layanan itu tidak terganggu begitu ya. Tetapi setiap instansi pemerintah itu tentunya boleh menyesuaikan dengan situasi sifat pekerjaan daripada para instansi pemerintah. Itu hanya berlaku umum begitu ya. Jadi kalau memang mereka belum mempunyai pengaturan, bisa menggunakan yang tadi yang saya sampaikan. Bu, intinya kan dalam penyesuaian ini tetap para ASN ini akan menjaga pelayanan terhadap publik. Ini bagaimana Bu cara mereka menjaga? Apakah ada keterkaitan dengan penggunaan digitalisasi atau seperti apa Bu? Jadi sebenarnya begini, setiap instansi pemerintah kan diwajibkan punya target kinerja. Jadi kinerja organisasi dan kinerja individu itu sudah ditentukan, kita sudah punya aturannya di dalam PPPM sudah diatur. Nah, jadi nanti setiap individu itu harus mencapai sasaran kinerjanya. Kemudian juga ini sasaran kinerja ini tidak hanya dihitung dari individu, tetapi organisasi pun terhitung. Nah, oleh karena itu mestinya setiap pejabat pembina kepegawaian untuk memastikan mengevaluasi kinerja itu. Nah, kemudian kaitannya dengan layanan. Nah, memang ada layanan-layanan esensial yang tidak boleh luput begitu ya, harus terus-menerus, yang harus 24 jam. Betul. Itu misalnya seperti layanan kesehatan, kemudian mungkin ada layanan transportasi kan, itu biasanya kita sarankan untuk menggunakan sistem shift gitu ya. Jadi mereka atur sendiri gitu ya. Tentu tadi kan jam kerjanya sudah jelas 32,5 itu selama masa Ramadan ini gitu. Nanti mereka bisa atur. Kemudian yang ketiga itu bisa mengatur dengan digitalisasi ya. Tentunya sudah banyak layanan-layanan yang sudah dilakukan secara digital. Misalnya layanan kependudukan untuk mereka itu tetap ada gitu ya. Kemudian kami juga menyediakan ada layanan-layanan lainnya, misalnya kan sudah banyak lah yang dilihat kan, ada mall pelayanan publik juga kita sudah siapkan begitu. Jadi insya Allah kita aturan-aturan, kemudian mekanisme dan sebagainya sudah kita atur sedemikian rupa. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir tidak mendapatkan layanan dari masyarakat. Ibu. Intinya tidak akan sedikit pun mengganggu pelayanan publik untuk masyarakat, begitu ya Bu? Iya, gitu. Karena ini kan fleksibel waktu bekerja saja, gitu kan, gitu. Tapi masyarakat tetap harus terlayani. Ibu, ini pemberlakuannya ini sebenarnya terkhusus di bulan suci Ramadan saja, ataukah memang ini efisiensi untuk jangka panjang, Bu? Gini, kalau Ramadan kan ada diatur khusus. Tadi ini kan kita bicara Ramadan, kalau Ramadan seperti itu. Tetapi di dalam Perpres 21 itu juga mengatur bagaimana flexible working arrangement gitu ya. Jadi itu ada fleksibelnya itu fleksibel lokasi, ada fleksibel tempat.
Fleksibel waktu. Jadi fleksibel waktu dan fleksibel lokasi. Jadi sebenarnya setiap instansi pemerintah bisa mengatur untuk bagaimana mereka bekerja gitu ya. Bisa lokasinya, tentunya lokasinya kan bukan di domisili dia bertinggal, misalnya orang Pemalang, saya kerja di Jakarta, saya kerja di, bukan seperti itu, tetapi lokasinya tentunya sudah bisa ditentukan. Kemudian fleksibel waktu itu bisa di pengaturan. Nah, ini kami sekarang sedang menyiapkan peraturan Menpannya untuk menjadi pengaturan yang lebih fleksibel. Tetapi pada intinya adalah tadi flexible working arrangement itu adalah memastikan bahwa tadi sasaran kinerja individu maupun organisasi itu bisa tercapai. Nah, gitu. Kita ke pertanyaan terakhir ini, barangkali pesan Ibu untuk para ASN di seluruh Indonesia seperti apa, Ibu? Ya. Baik, untuk seluruh ASN di seluruh Indonesia, seperti yang sempat saya sampaikan tadi, bahwa pengaturan jam kerja atau penyesuaian jam kerja selama masa Ramadan ini memang ditujukan supaya Bapak Ibu sekalian para ASN seluruh Indonesia untuk dapat terus melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Dan jangan lupa bahwa Bapak dan Ibu juga sudah mempunyai sasaran kinerja pegawai yang harus dilaksanakan, kemudian juga sasaran kinerja organisasi yang harus dilaksanakan. Untuk itu nanti untuk para pegawai juga saya ingin sampaikan bahwa ini adalah fleksibel waktu, bukan berarti ada fleksibel di dalam pencapaian kinerja. Dan saya mohon para pejabat pembina kepegawaian juga tetap terus mengevaluasi dari kinerja pegawai. Jadi jangan khawatir, nanti THR tetap akan dilaksanakan sebelum Bapak dan Ibu cuti Lebaran. Jadi tidak usah khawatir. Dan saya berharap Bapak dan Ibu, para seluruh ASN di manapun Bapak dan Ibu berada, selamat menjalankan ibadah puasa, dan Bapak dan Ibu bisa tenang menjalankan ibadah puasa, tapi terus sambil tetap mengabdi kepada negeri. Terima kasih. Baik, ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rini telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Dan pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini, tentang penyesuaian jam kerja untuk ASN. Jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali untuk Anda.